Shalom Bapak Ibu, bersama kembali dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita tentang awas bahaya berhala di sekitar kita. Dalam 1 Samuel 2 ayat 29, firman Allah berkata, "Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel?" Bapak Ibu, pembelajaran selanjutnya, hati-hati berhala di sekitar kita. Kita masuk bagian yang ketiga, anak bisa menjadi berhala di dalam hidup kita. Kita tahu anak adalah anugerah Tuhan. Anak adalah kasih karunia Allah. Kita berdoa untuk memiliki anak. Kita bergumul supaya Tuhan memberi kita keturunan. Dan kita bersukacita waktu Tuhan mengaruniakan kepada kita keturunan baik laki-laki maupun perempuan. Tapi tahukah Bapak Ibu, bahwa anak bisa berubah menjadi berhala, berkat bisa menjadi kutuk dalam hidup kita, kalau kita tidak bisa menjaga hati kita, mengelola hubungan kita dengan anak dengan benar dan tertib. Perhatikan ayat ini. Ayat ini bicara tentang Imam Eli yang punya dua anak, Hofni dan Fineas. Imam Eli begitu menghormati anaknya, mengasihi dan menyayangi anaknya. Anaknya melakukan pelanggaran yang serius. Anaknya tidur dengan perempuan-perempuan di bait Allah. Anaknya mencuri korban-korban bakaran di rumah Allah. Tapi Imam Eli menganggap remeh semua itu, menganggap rendah. Sehingga kemudian Tuhan mengutuk dia, menjatuhkan hukuman yang begitu mengerikan. Kedua anaknya harus mati dengan cara tragis. Tidak ada keturunan dari Imam Eli yang bisa meneruskan jabatan itu, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Karena itu, apa bahaya yang ketiga yang kita perlu berawas diri daripadanya? Anak. Anak bisa menjadi berhala di dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya jika kita tidak berhati-hati. Sekali lagi saya ingin ulang, Bapak Ibu jangan salah tangkap tentang renungan ini. Anak adalah anugerah, anak adalah pemberian Tuhan yang luar biasa, anak warisan ilahi. Tapi jika kita memperlakukan salah anak kita, maka itu bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Pertanyaannya, pada titik mana anak menjadi berhala dalam hidup kita? Pada titik ketika Bapak Ibu membiarkan anak jatuh dalam dosa dan tidak meluruskan kesalahannya. Ketika orang tua mendiamkan anak yang berbuat dosa. Ketika orang tua mengabaikan begitu saja anak-anak yang melanggar kebenaran firman Allah dan menganggap itu sesuatu yang normal saja Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati. Itulah teguran keras Tuhan kepada Imam Eli yang merendahkan kekudusan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Allah berkata, Imam Eli lebih menghormati anaknya daripada menghormati korban yang ditujukan untuk Allah, daripada menghormati Allah yang hidup, sehingga anaknya telah menjadi berhala bagi Imam Eli. Bapak Ibu, kita wajib mengasihi anak-anak kita lakukan yang terbaik untuk anak-anak kita bekerja keras, kita membangun usaha demi anak-anak kita kelak, tapi kita perlu berhati-hati. Jika kita melihat anak kita melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kebenaran firman, kita harus menegur, kita harus meluruskan, kita harus memperbaiki. Jika anak-anak kita berbuat kesalahan-kesalahan, Bapak, Ibu, dan saya wajib berdiri paling depan, meluruskan hidup mereka. Mungkin itu sakit, itu melukai hati kita. Kita marah, Bapak, Ibu, tetapi itu baik untuk dia di hadapan Allah kelak. Karena kekudusan perlu dilatih, kebenaran perlu mengalami latihan setiap hari, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Dan kebenaran kekudusan dimulai pola asuh orang tua kepada anak-anaknya. Hati-hati Bapak Ibu, anak adalah berkat Allah. Namun anak bisa menjadi berhala bagi kita jika kita tidak mengelola dengan baik. Sekali lagi, kapan anak menjadi berhala? Ketika orang tua lebih menghormati anak, ketika orang tua tidak menegur kesalahan dan dosa anak, meluruskannya di hadapan Tuhan. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.